Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya anak-anak yang tadi terpotong karena laptopnya mati tiba-tiba lowbat. Jadi mem lanjutkan aja ya, nggak mem dari ulang. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Tadi kan hanya sampai perbedaan senyawa dan campuran. Nah, nanti di dalam campuran itu akan ada yang namanya pemisahan campuran. Seperti yang tadi mem bilang, kalau campuran itu dia bisa dipisahkan secara fisis kan. Fisis itu secara fisika, berarti bisa kita lihat. Nah, salah satunya itu caranya diapain? Yang pertama itu yang paling sederhana itu adalah filtrasi caranya atau penyaringan. Jadi memisahkan dua zat yang berbeda ukuran partikelnya. Jadi seperti tadi misalkan kita larutkan pasir ke dalam air. Setelah itu kita mau pisahkan lagi nih antara pasir sama airnya. Nah, itu caranya bisa dengan disaring. Nah, yang kedua, caranya kristalisasi atau penguapan, memisahkan zat terlarut dari pelarutnya. Nah, ini misalnya contohnya adalah memisahkan garam dari larutan garam. Nah, tadi larutan garam itu termasuk apa? Campuran homogen, yang saat dia sudah bercampur antara garam dengan air, mereka sudah tidak bisa dibedakan lagi kan, sudah jadi sejenis, berarti dia campuran homogen. Nah, kalau disaring kira-kira bisa nggak saat sudah garam sama airnya sudah larut? Kalau disaring nanti semuanya akan ikut kan, dan tidak ada sisa garamnya. Nah, berarti kalau larutan garam itu tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi, makanya dengan cara kristalisasi atau penguapan. Caranya adalah larutan garam tersebut dipanaskan, lalu di atasnya dikasih mangkuk kecil yang untuk menahan penguapannya. Nanti sisanya terbentuk kristal garam. Seperti itu. Nah, yang ketiga contohnya adalah pemisahan campuran dengan destilasi atau penyulingan. Nah, kalau penyulingan ini pemisahan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Misalkan nih, memisahkan bensin dari minyak bumi. Jadi kalian tahu nggak kalau bensin itu ternyata dari minyak bumi. Dan minyak bumi itu banyak. Gas, kompor gasnya itu, gas LPG-nya itu dari minyak bumi. Nah, cara pemisahannya supaya bisa menjadi bensin, aftur yang dipakai di pesawat, terus gas LPG. Nah, itu semuanya dengan cara destilasi, penyulingan. Jadi setiap bensin, aftur itu punya suhu tersendiri untuk dia memisahkan diri dari minyak bumi. Nanti mem akan kasih videonya ya. Nah, yang keempat itu dengan cara kromatografi, yaitu penguraian zat warna oleh pelarutnya. Misalkan kertas saring pada pemisahan zat warna dengan tinta. Jadi misalkan kita mau memisahkan warna pada tinta, itu kan nggak bisa ya pakai saringan biasa seperti filtrasi saat kita menyaring pasir dengan air. Nah, jadi caranya dengan kertas saring, nanti terpisah warnanya gitu. Nah, yang terakhir itu elektrolisa atau elektrolisis. Itu adalah contoh pemisahan logam murni dari campurannya. Jadi ternyata nih, misalkan ada suatu zat. Nah, di dalam zat itu mengandung logam besi, logam aluminium, dan logam yang lainnya. Nah, kita mau misahin nih logam-logam tersebut supaya besi sendiri, si zinc sendiri, seng sendiri, itu zinc sama seng sama ya. Nah, itu kita cara memisahkannya dengan cara elektrolisis namanya ya. Nah, ini setelah ini memang akan kasih videonya ya, coba ya, video sederhana. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan zat yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis
jenis, yaitu filtrasi. Filtrasi Nah, ini yang merupakan pertama ya. untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan. Nah, kertas saring itu saringan untuk di praktikum kimia ya, atau bisa nih saringan biasa. Kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk mengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contoh dari sentrifugasi Jadi ini adalah contoh-contoh yang lain dari pemisahan campuran ya, karena pemisahan campuran itu banyak sekali. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut. Nah, evaporasi itu sama aja seperti kristalisasi. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan. Contohnya seperti siklus larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyarian. Contoh dari ekstraksi yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik mendidih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan, lalu komponen titik mendidih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Nah itulah tadi macam pemisahan campuran. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk like, Nah, gitu ya contoh-contoh secara langsungnya. Itu hanya untuk pengetahuan aja, karena pemisahan ini kan dilakukannya yang paling sederhana itu yang tadi ya, penyaringan. Itu kalian bisa lihat sendiri. Ternyata kalau di kehidupan sehari-hari itu kimia banyak kan contohnya gitu. Kalian menyaring santan aja itu udah termasuk pemisahan campuran. Seperti itu. Nah, untuk bab 1 ini seharusnya ya, setelah ini itu ada pembahasan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah itu tentang cara kalian menulis
laporan. Nah, tapi karena kita masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk ke sekolah, tidak mungkin untuk praktikum secara langsung, jadi Mem akan skip dulu ya. Karena ini kalian ini teori, jadi kalian bisa baca sendiri. Nanti saat kalau kita mulai praktikum lagi, kita udah bisa datang ke sekolah dan kita bisa melakukan praktikum. Nah, selain itu sebenarnya di bab 1 itu ada tentang alat-alat laboratorium. Itu juga sama keselamatan kerja di laboratorium. Tapi karena kita belum bisa ke sekolah bertemu dan belum bisa praktikum, jadi itu untuk saat ini Mem skip dulu ya. Nanti kita akan bahas saat kita sudah ketemu dan saat kita sebelum praktikum aja, karena ini teori, kalian bisa googling. Nah, sekian dulu ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, karena bab 1-nya udah habis, jadinya untuk pertemuan selanjutnya hari Rabu, kalian penilaian harian ya. Penilaian hariannya dalam bentuk Google Form. Nanti Mem akan kasih dan kalian mengisi, dan di situ dibutuhkan kejujuran kalian karena kalian semuanya di rumah. Jadi kalian kalau bisa mengerjakan dengan tidak melihat apapun ya, jadi kerjakan aja. Anggap kalau kalian lagi ujian di sekolah, ulangan di sekolah. Ya pokoknya Mem minta kejujurannya untuk penilaian harian pertemuan selanjutnya. Dan kalian harus belajar ya. Dan nanti Mem kasih pokoknya pilihan ganda, jadi kalian baca aja yang Mem jelaskan kemarin tentang unsur, senyawa, molekul unsur, molekul senyawa, terus campuran heterogen, campuran homogen, sama ini contoh-contoh pemisahan campuran. Itu kalian bisa baca. Nanti penilaian hariannya hari Rabu ya. Ya sudah ya, Mem tutup lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.